Hai sahabat Jemplok, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kali ini gua masih bersama Bro Marcel. Halo. Dari IG-nya apa, Bro? Aqua Instinct _ Aqua Instinct _. Nah, jadi gue masih bersama Bro Marcel ini. Gue mau membahas tentang ikan berikis karena di konten sebelumnya Bro Marcel ini ada menyinggung soal ikan-ikan berikis. Nah, jadi sebelumnya itu gue sempet hunting ke Jatinegara dan ramai soal pembahasan tentang ikan berikis. Menurut gue, Bro Marcel punya kapasitas untuk menerangkan kepada gue dan juga sahabat-sahabat Jemplok karena pengetahuannya yang sudah cukup menurut gue tentang ikan berikis ini. Nah, kita mulai dari yang simpel-simpel dulu, Bro. Berikis itu apa sih, Bro? Jadi berikis itu air payau. Berikis itu air payau. Betul. Air payau ini biasanya ada ditumbuhi sama ikan ditumbuhi lagi mah tanaman. Dihidupi oleh ikan-ikan yang notabene bisa ke sungai, bisa ke laut. Nah, jadi itu antara dua alam. Betul. Jadi dibilangnya payau. Betul. Lebih susah merekondisi ikan payau atau freshwater? Payau kalau dibilang susah, cukup susah. Cukup susah. Karena kalau di rumah kan nggak mungkin kita punya air payau langsung ya. Oke. Kita pasti harus membuatnya dengan garam. Pakai garam apa tuh? Garam ikan biasa. Bisa. Atau ada versi sultannya dengan mineral apapun itu. Oke. Bisa juga. Bisa juga dengan mineral, bisa juga dengan garam-garaman. Betul. Nah, tapi salinitas atau kadar garamnya gimana? Itu ada alatnya untuk mengukur ya. Oke. Itu bisa beli di toko-toko ikan lah ya. Oh, biasa ada jual ya? Iya, 80 ribuan kurang lebih. Oke, jadi kita bisa sesuai dengan parameter yang kita mau. Betul. Nah, salinitasnya biasa kalau berikis itu di berapaan? Itu di sekitar di PPT 1004, 1003 itu masih bisa dibilang berikis. Oke, 1000. Kalau full kalau air tawar dia 0. Salinitas 0. Oke. Kalau dia makin naik, dia makin kadar garamnya itu makin tinggi. Jadi di 1004 atau 1003 itu bisa untuk ikan-ikan berikis. Iya, itu sudah mulai ke arah berikis. Iya. Jadi kalau misalkan biasanya di berapa, Bro, untuk aman-amannya untuk pelihara-pelihara yang kayak kemarin golden catfish itu? Kalau golden catfish saya pelihara di 1003 PPT sampai 1005 PPT itu masih bisa. Masih bisa. Nanti begitu water change kita tambahin air tawar lagi, kita mesti tambah garam lagi. Nah, ini kalau untuk kayak ikan berikis untuk beberapa, bisa kita tambahin air tanpa menambah garam. Oh gitu. Nah, itu yang disebut jadi freshwater ikannya. Hah? Oh gitu. Ini menarik nih. Gimana, Bro? Jadi kayak misalkan kita piara ikan berikis. Iya. Nah, kita ibaratkan kata lah ya, kuras itu seminggu sekali. Oke. Kita tambahkan air tawar. Seminggu sekali, misalkan 10%, 20%, setiap seminggu dan akhir lama-lama kadar garam itu hilang dan ikan itu akan stabil di air tawar. Dengan catatan kalau kita ingin pindah ke akuarium, kita tidak bisa tetap langsung pindah blok, nggak bisa. Oke. Harus tetap awal lagi. Garam lagi. Oh, jadi dia merekondisi diri dia tuh pelan-pelan sampai dia nggak sadar udah nggak ada punya kadar garam. Betul, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau begitu mau pindah nggak bisa langsung pindah, tetap harus tambahin garam lagi di 1003 sampai 1005 PPT itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi itu kesulitannya begitu kita sudah punya salinitas begitu masih tetap sulit nggak merekondisi ikan-ikan yang payau? Masih sulit karena ikan payau rata-rata tangkapan alam. Oh, jadi itu gini sahabat Jemplok. Jangan terlalu gegabah ketika kita hobi atau kita beli ikan-ikan asli Indonesia yang notabene dibilangnya ini asli Indonesia, ini air tawar. Nah, itu banyak sekali ya. Ya, banyak banget. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Lebih baik kita mencari tahu dulu informasi yang jelas. Betul. Kita mau beli ini berikis kah atau air tawar? Betul, kayak pedagang orang-orang yang biasa jual berikis, tapi dibilang air tawar. Itu dulu kalau saya untuk mengecek keasliannya, saya buka kantongnya, saya cobain airnya. Sampai segitunya? Iya. Karena memang nggak bisa tercium dari kantongnya aja kah? Kalau berikis, mungkin aroma lautnya kurang ya. Oke.
Jadi saya beranikan diri mencoba. Oh, ini agak asin nih gitu. Iya, agak asin. Pasti kita tahu lah, lidah kita bisa merasa. Ini kalau keringat ikannya nggak asin ya? Asin itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pelihara ikan-ikan predator khas Indonesia, hati-hati. Banyak dari ikan-ikan Indonesia yang payau juga. Betul. Jadi nggak selamanya full freshwater. Jadi jangan sampai kita udah beli gagal rekondisi dikarenakan ketidaktahuan kita, kealpaan kita, sehingga ikannya mati, sayang. Betul. Minimal cari-cari tahu dulu di Google. Jadi bisa merekondisi breakfish, ikan breakfish itu ke full air tawar. Bisa. Pelan-pelan tanpa perlu garam. Bisa. 10%, 10% Iya, per WC. Iya, dengan catatan ikan tertentu. Oh, Tidak bisa semua ikan. nah itu harus cari informasi yang lebih jelas lagi, sahabat Jemplok. Betul. Kemudian ada kiat-kiatnya lagi nggak? Kalau misalkan gue mau WC tapi gue tetap mau dia breakis seperti, takutnya kan dia mogok makan, dia stres gitu Iya. ya. Kalau kita paksakan seperti itu. Nah kalau misalkan gue mau balikan ke dia breakis lagi, tetap ikutin si parameter, si pengukur air itu. Tambahin garamnya. Jadi gini, kalau kita kuras air di breakis, bisa kita tambahkan air tawar, tambah garam lagi. Oke. Tapi biasanya ikan itu agak sempoyongan sedikit lah di awal mungkin. Kenapa? Karena kan yang kita masukkan langsung air banyak, air fresh water. Oke. Nah, jadi kalau langsung ditaruh air fresh water, dikasih garam, dia akan beradaptasi lagi ibaratnya. Oh. Atau ada bak penampungan khusus emang udah dibuat salinitas sekian gitu. Dia bisa sama. Jadi Iya, dia pun betul. nggak kaget dengan air baru. Karena suhu, apalagi gelembungan aerator itu karena gelembungan aerator itu salinitas bisa naik dia. Oh, salinitasnya malah bisa naik. Bisa naik. Dari pengalaman yang saya cari tahu, saya cek sendiri dia naik. Oh, bukan karena ada penguap, karena ada gelembung-gelembung dia ada penguapan gitu. Iya, ada gelembung, penguapan air jadi semakin dingin, salinitas semakin asin ya. Makin tinggi dia. I see. Jadi gini, gua meluruskannya gini. Karena memang adanya penguapan, kemudian ada gelembung, ada aerator itu segala macam. Makanya di semua tank laut di rumah gua nggak boleh ada gelembung-gelembungannya. Betul. Supaya tidak Naik dia punya salinitas. betul itu. Cuman gini, dia nggak pemuaiannya nggak tinggi, sehingga kenapa salinitas itu bisa naik? Yang gue pahami adalah gini, ketika kita ada penguapan, air kita semakin dikit, Betul. garamnya nggak berkurang. Betul. Disitulah salinitasnya naik. Betul sekali. Betul banget. Nah, jadi gitu sahabat Jemplok. Ya makanya kalau kita lihat kalau air laut dikasih aerator, gelembungnya itu sampai berbusa kadang tuh kayak menggumpal gitu, rasanya beda. Makanya itu mau taruh aerator, tapi jarang sih air laut pakai aerator. Betul, jarang. Gue nggak pernah pakai sih di rumah. Gue nggak pernah pakai aerator. Bahkan kalau ada kayak arus gitu, ada gelembung-gelembung gitu, harus dibuat soft sehingga benar-benar nggak ada arus, nggak ada gelembungan, Betul. nggak ada penguapan gitu. Nah, ada nggak sih kesulitannya lagi bro untuk pelihara berikis atau kiat-kiat untuk memelihara berikis untuk sahabat-sahabat Jemplok ini? Sebenarnya untuk breakis itu sebenarnya bisa dibilang mengarah ke laut ya. Oke. Ibaratnya ikan laut ingin tapi air tawar gitu. Oke. Sebenarnya jalan yang betul itu tetap harus menggunakan skimmer seperti tank koko di rumah. Oh tetap, walaupun berikis tetap harus skimmer? Harus. Biar dia buang kotoran itu, racunnya itu kebuang. Oh gitu? Iya. Skimmer, berikis tetap harus ada skimmer yang lebih bagus sahabat Jemplok. Iya, betul. Nah, jadi ada lagi yang perlu diketahui lagi untuk para penggemar berikis. Tadi kan kayaknya yang diceritakan sama Bro Marcel ini banyak sekarang ini penghobi predator itu mulai main ke air berikis kan? Betul, sudah banyak sekali. Ada lagi nggak yang perlu diketahui untuk kita memulai memelihara ikan berikis? Kalau masukan dari saya sih lebih baik pelajari ikannya terlebih dahulu. Oke. Jadi sebelum membeli tuh kita cari tahu dulu lah. Seenggak-enggaknya biar nggak, maaf ngomong kata bego-bego banget gitu ya. Oke. Kita cari tahu dulu. Misalkan ikan ini hidupnya di mana? Oke. Salinitas berapa? Salinitas berapa? Oke. Biasa ditemukan di mana? Oke. Bisa nggak ke air tawar? Oke. Gitu. Jadi kita mesti mencari informasi dulu supaya kita tidak keceplak lah gitu. Betul. Jemplok. Karena
dibilang yang pengalaman saya masih bisa salah gitu loh. Ya, apalagi yang baru mau coba memulai ya. Betul, ya. Gitu. Jadi kalau saya salah, tolong dikoreksi. Ya, tolong dikoreksi dan dikasih masukan. Betul. Karena intinya sampai kapanpun kita tetap terus belajar gitu kan. Betul. Karena kan setiap waktunya ilmu dan sudut pandang setiap orang tetap berubah-ubah ya bro ya. Betul sekali. Sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu sahabat Jemplok. Oke, gitu aja sahabat Jemplok, konten kita kali ini tentang Brikis. Jadi sesuatu yang baru buat gua Jemplok mengenai Brikis sahabat Jemplok. Nah, jadi gitu sahabat Jemplok tentang perbrikisan. Betul. Ini sesuatu yang baru juga buat gua juga masih mau belajar tentang perbrikisan. Nanti gua mau punya satu tank yang di rumah isinya ikan-ikan brikis dari Bro Marcel. Gitu sahabat Jemplok. Oke, gitu aja konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jemplok. Oke sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.